Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi eksponen. Untuk video kali ini yang akan kita pelajari khusus mereview sifat-sifat eksponen dan bentuk akar. Untuk persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen akan kita bahas di video selanjutnya insya Allah. Kita mulai dari sifat-sifat eksponen. Dari yang paling dasar, ketika ada A pangkat N, itu berarti kita mengalihkan A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, kalikan dengan A. Nah, A-nya ini sebanyak N, atau sebanyak pangkatnya itu. Kemudian pangkat negatif, ketika ada A pangkat min N, itu berarti 1 per A pangkat N, dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk pangkat 0, semua bilangan dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1, tapi dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 juga. Satu lagi untuk bentuk akar, ketika ada akar pangkat N dari A pangkat M, bisa kita ubah menjadi A pangkat M per N. Contoh sederhana dulu, ketika ada 2 pangkat 3, itu berarti kita mengalihkan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 3, hasilnya sama dengan 8. Untuk pangkat negatif, ketika ada 2 pangkat min 3, berarti 1 per 2 pangkat 3, hasilnya sama dengan 1/8. Untuk bentuk akar, misalkan ada akar pangkat 3 dari 16, bisa kita ubah 16 itu kan 2 pangkat 4. Sesuai dengan sifat-sifat di sini tadi. Nah, sehingga menjadi 2 pangkat 4/3. Posisinya diperhatikan. Selanjutnya, coba perhatikan angka-angka berikut. 2, 4, 8, dan seterusnya. Ini adalah angka-angka hasil dari 2 pangkat dan 3 pangkat. Kalau sudah masuk ke materi persamaan dan pertidaksamaan eksponen, kalian akan akrab dengan angka-angka tersebut. Kita lanjutkan sifat-sifat eksponennya. Jika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka menjadi A pangkat M plus N. Pangkatnya dijumlahkan. Itu kalau perkalian. Kalau pembagian, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka menjadi A pangkat M dikurangi N, pangkatnya dikurangkan. Sifat selanjutnya, jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, A pangkat M dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M kali N, pangkatnya dikalikan. Sifat terakhir, jika ada 2 bilangan dipangkatkan dengan N, maka masing-masing dari bilangan tersebut dipangkatkan dengan N. Begitu juga untuk pembagian, masing-masing dipangkatkan dengan N. Oke, karena ini hanya mereview kelas 9 dulu, kita langsung coba ke soal yang agak mikir dikit. Soalnya ini, bentuk sederhana dari A pangkat 3 dikali B pangkat min 4 dikali C dibagi A pangkat min 2 dikali B dikali C kuadrat. Ini B-nya pangkat 1, C-nya pangkat 2. Yang ditanyakan nanti bentuk sederhana, jadi hasil akhirnya semuanya nanti diubah ke dalam pangkat positif. Yuk, cus, mari kita kerjakan. Ini soalnya saya tulis lagi. Kalau kita lihat di soalnya, di sini atas ada A, bawah ada A, atas ada B, bawah ada B, atas ada C, bawah ada C. Sesuai dengan sifat pangkat, pembagian pangkatnya dikurangi, atas dikurangi bawah. Nah, coba kita lihat hasil perhitungannya. 3 dikurangi min 2, min 4 dikurangi 1, 1 dikurangi min 2, hasilnya ini. Betul ya? Lalu kalau kita ubah ke pangkat positif, B sama C-nya jadi di bawah, seperti sifat eksponen tadi. Lanjut, soal yang agak mikir lagi. Soalnya ini, tentukan hasil dari 2 pangkat sepertiga dikali 12 pangkat sepertiga dibagi 9 pangkat min sepertiga. Kita harus tahu nanti hasil akhirnya berapa.
Tanpa kalkulator kita kan nggak tahu 2 pangkat sepertiga itu berapa, 9 pangkat min sepertiga itu berapa, ini juga hasilnya berapa kita nggak tahu. Tapi dengan sifat-sifat eksponen kita bisa ubah menjadi seperti ini. 2 pangkat sepertiga tetap, 12 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 3, 9 itu 3 pangkat 2. Dilanjutkan lagi dengan sifat eksponen. 2 pangkat 2 dipangkatkan sepertiga, pangkatnya dikalikan, ini juga pangkatnya dikalikan, ini juga pangkatnya dikalikan, hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian 2 pangkat dikali 2 pangkat, pangkatnya dijumlahkan, jadi ini. Terus 3 pangkat dibagi 3 pangkat, pangkatnya dikurangkan, atas dikurangi bawah. Tinggal ngitung kayak di SD dulu, sepertiga tambah 2/3 hasilnya 1, sepertiga dikurangi min 2/3 juga hasilnya 1, sehingga hasilnya 6. Yuk langsung, nggak usah pakai lama, ini soal selanjutnya dilihat dulu. Waduh, soalnya ruwet sekali ini. Ada akar A dikali akar pangkat 3 dari B dikali C dibagi akar pangkat 6 dari A kuadrat B pangkat 4 C pangkat 3. Intinya suruh ngubah soal menjadi seperti A, B, C, D, E ini, nanti yang mana yang sama. Kita ubah ke pangkat dulu, akar A pangkat setengah, kemudian B pangkat sepertiga, kemudian C, kemudian yang bawah diakarkan satu-satu menjadi A pangkat 2/6, B pangkat 4/6, C pangkat 3/6, seperti ini. Angka yang bawah bisa kita sederhanakan jadi seperti ini. Kemudian kita hitung A dibagi A, pangkatnya dikurangi, B dibagi B, pangkatnya dikurangi, C dibagi C, pangkatnya juga dikurangi. Lanjut ngitung kayak di SD, A-nya menjadi pangkat 1/6, B pangkat min sepertiga, C-nya menjadi pangkat setengah. Kemudian kalau kita lihat di opsi, di situ ada akar pangkat 6, akar pangkat 4, akar pangkat 3. Padahal di pengerjaan kita tadi ada 1/6, 1/3, 1/2. Kalau kita samakan ke 1/6 semua menjadi seperti ini. Karena semuanya sudah 1/6, kita balikkan ke sifat pangkatnya menjadi akar pangkat 6. A-nya pangkat 1, B-nya pangkat negatif jadi di bawah, C-nya pangkat 3 di atas. Jadi seperti ini. Langsung ke materi terakhir tentang merasionalkan penyebut. Ini masih mengulangi kelas 9 dulu. Misalkan ada 2/5 akar 3. Biar akar 3 di bagian penyebut ini hilang akarnya, jadi harus dikalikan dengan akar 3 dibagi dengan akar 3. 5-nya nggak usah ikut, jadi cuma akar 3 per akar 3. Tinggal kita kalikan atas kali atas, 2 akar 3, bawah kali bawah, 5 akar 3 dikali akar 3 menjadi 5 dikali 3. Sehingga hasil akhirnya 2 akar 3 per 15. Masih mudah. Selanjutnya agak mikir dikit. Misalkan ada 3/1 ditambah akar 2. Supaya penyebut di bawah ini nggak ada akar ini, jadi kita ingat lagi harus dikali dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu 1 min akar 2. Sekawan itu kita tinggal mengganti tandanya aja. Ini plus, tandanya jadi min. Kemudian tinggal kita kalikan atas kali atas, 3 kali 1, 3 dikali min akar 2, hasilnya 3 min 3 akar 2. Yang bawah perkalian sekawan, tinggal depan kali depan, 1 kali 1, akar 2 dikali min akar 2, belakang kali belakang. Hasilnya 1 dikurangi 2, diperhatikan tanda plus minnya. Yang atas tetap 3 min 3 akar 2, yang bawah hasilnya min 1. Kita bagi satu-satu, 3 dibagi min 1 hasilnya min 3, min 3 dibagi min 1 hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya min 3 ditambah 3 akar 2. Langsung kita lanjutkan ke bentuk terakhir. Ini bisa bikin agak mual-mual di sini. Atas ada akar, bawah juga ada akar. Intinya sama, kita kalikan sekawan dan bagian penyebutnya. Di sini tandanya plus, berarti sekawannya tandanya min. Kita hitung yang mudah dulu ya. Yang bawah perkalian sekawan tinggal depan kali depan, belakang dikali belakang. Hasilnya tinggal 1 dikurangi 2. Kemudian yang atas ini bukan perkalian sekawan. Jadi perkalian sekawan itu angkanya sama persis, yang bedanya yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min.
Karena bukan perkalian sekawan, kita kalikan satu-satu. 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali min akar 2 hasilnya min akar 2. Min akar 2 kali 1 hasilnya min akar 2. Min akar 2 dikali min akar 2 hasilnya sama dengan 2. Nah, kita tinggal hitung biasa kayak dulu di SD. 1 ditambah 2 hasilnya sama dengan 3. Min akar 2 dikurangi akar 2 hasilnya min 2 akar 2. Yang bawah hasilnya min 1. Terus kita tinggal bagi min 1 semua. 3 dibagi min 1 hasilnya min 3. Min 2 dibagi min 1 hasilnya 2 plus akar 2. Nah, jadi ini materi tentang merasionalkan penyebut, bisa diingat-ingat kembali. Oke, sampai di sini review kita tentang sifat-sifat eksponen dan merasionalkan penyebut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar.